Kanker di Indonesia saat ini masih menjadi penyakit yang serius dan masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kasus kanker di Indonesia dari tahun ke tahun bahkan meningkat, bukan menurun. Data dari Kementerian Kesehatan, tahun 2013 prevalensi kasus kanker di Indonesia 1,4, sementara tahun 2018 itu meningkat menjadi 1,79 per 1000 penduduk. Tingginya kasus kanker di Indonesia disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kampanye pencegahan dan deteksi dini kanker. Jenis-jenis kanker berdasarkan jumlah kasus tertinggi di Indonesia berdasarkan data Globokan tahun 2018 meliputi kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker hati, dan kanker nasofaring. Aldriano didiagnosa kanker limfoma Burkitt dengan stadium 4 itu sejak bulan Agustus 2019. Pertama dengan gejala mata sebelah kanannya membesar. Dengan cepat saya membawanya ke rumah sakit terdekat dan langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan CT scan dan sebagainya. Akhirnya dirujuk di Rumah Sakit Besar RSCM Jakarta. Anak saya mulai terdiagnosa kanker limfoma Burkitt dengan stadium 4. Perasaan aku sedih, biar hati semangat bisa sembuh dari kanker. IT-nya itu nggak masuk-masuk, nggak pernah tidur. Di mulutnya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, sakit. Nggak pernah ngeluh sakit, nggak pernah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu doang. Udah, ntar dia ngaji, dia apa gitu. Makanya dokternya tuh sayang banget sama dia. Kalau dia, no, makanya Ano bius asik nih dengerin Ano ngaji gitu. Kalau udah masuk ke ruang tindakan tuh udah, dengerin Ano ngaji, ajan tuh. Kalau lagi dibius, ajan, komat gitu. Ya, awal mulai Chandra seperti ini di amputasi kaki itu dulu sakit kanker tulang. Nah, awal mula kanker tulang itu dulu pada tahun 2012 ya, dari 2012 pertengahan kalau nggak salah itu kebentur tiang gawang. Jadi kebentur tiang gawang juga nggak langsung diobatin, nggak langsung ditindak atau apapun. Nah, awal mula kebentur tiang gawang tuh babak pertama tuh main lagi sparring babak pertama. Nah, babak kedua main lagi, masih main tuh, habis kebentur masih main lagi, babak kedua yang parah. Nah, habis itu udah tuh di situ keparah, nggak bisa main lagi. Tapi pada saat udah dikasih spray itu yang kata pereda nyeri, enak jalan. Nah, tapi setelah pasca itu seminggu atau 2 minggu kemudian, pokoknya pada bulan itu juga, Chandra kalau jalan setiap 100 sampai 200 meter itu sering ngilu, sering nyeri. Makanya Chandra tuh kalau kemana-mana sedia remason. Itu retak udah pasca Chandra udah tahu itu retak kan dibalut kan. Nah, ternyata udah dibalut itu buat efek biar retaknya udah mau nyatu. Pas diurut dipaksa begini, taunya daging dalam tulang tuh keluar. Nah, udah dari situ jadinya busuk. Akhirnya bengkak jadi tumor. Nah, tumor kan ada tumor ganas, ada tumor jinak. Chandra masuknya tumor ganas. Kalau di dokter kan tumor ganas itu kan jadinya kanker. Jadilah kanker tulang, disebut osteosarkoma. Nah, 2015 itu tanpa sengaja saya waktu mandi, tanpa sengaja saya enak-enak mandi gitu, kok ada benjolan gitu. Terus
waktu itu saya kebetulan saya ke dokter, itu saya cerita, kok ada benjolannya di tetek saya, bilang gitu. Oh mungkin itu, dan dokter itu menjawab mungkin itu mau men, biasanya kan memang seperti itu, tunggu aja dulu nanti setelah men seperti apa, masih ada apa enggak gitu. Dan setelah selesai men, saya masih ada, makanya saya tanya lagi ke dokternya, kok masih ada dok, bilang gitu. Ya udah, coba langsung ke bedah tumor aja. Saya disaranin dokternya seperti itu, makanya saya langsung, waktu itu memang saya nggak tunggu waktu lama, langsung saya ke rumah sakit untuk ke bedah tumor. Dan di bedah tumor itu memang saya langsung didiagnosa memang ada itu benjolan dan harus operasi. Tapi menurut dokter harus melakukan pemeriksaan untuk apa sih lebih lanjut supaya untuk memastikan itu apa gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ngikutin instruksi dokter untuk USG, untuk mamografi, untuk rongsen, dan memang hasilnya memang mengarah ke sana. Gitu. Mama papa selalu dukung aku, dan mama papa selalu ngantar aku ke rumah sakit, menghibur aku supaya aku sembuh dari cancer. Kalau Chandra pribadi ya, impian Kak. Karena kalau misalnya kita nggak punya impian, ya kita nggak bakal bisa semangat ngejalanin hari-hari. Impian Chandra dulu pas lagi mau sembuh ya, pengen ngeliat mama. Chandra nggak mau misalkan mama, papa belum Chandra bahagiain. Terus habis itu impian Chandra masih pengen jadi pemain bola. Karena kan dulu Chandra sampai psikolog itu bilang, ntar pakai kaki palsu bisa main bola, ada gitu. Itu masih bocah, masih bener-bener masih bocah. Oh iya bener ya, oh gini. Udah. Akhirnya itu di situ. Kepacu, impian, udah impian. Yang bikin Chandra sampai sekarang. Karena kalau misalnya orang udah hilang dengan impian, kalau menurut Chandra udah hilang harapan buat hidup. Ya lo nggak bakalan bisa ngejalanin hari-hari dengan semangat. Karena orang normal pun, orang yang nggak sakit pun kan harus punya impian. Kebetulan ya saya bersyukurnya itu punya keluarga yang memang benar-benar istilahnya mereka nggak merasa terbebani dengan kondisi saya seperti itu. Saya butuh oksigen, adik saya langsung lari kemana, adik ipar saya langsung lari ke apotek untuk cari butuh oksigen kemana gitu, langsung. Ya disitulah memang yang benar-benar support keluarga itu benar-benar dibutuhkan gitu loh. Berasa banget istilahnya, ya ternyata keluargaku ini banget gitu. Di situ saya selalu bersyukur, apa ya, di kondisi saya drop seperti ini masih ada keluarga yang sayang sama saya gitu. Benar-benar memang ya support keluarga itu memang luar biasa, obat-obat yang benar-benar ini. Saya memang tidak akan pernah ngelupain itu. Makanya sampai sekarang pun di saat kondisi saya sehat ini, di saat keluar adik saya butuh, Mbak mau ini, Mbak itu, ya selama saya masih bisa, karena saya ingat di waktu saya sakit, dialah yang mensupport saya. Ibu saya yang mensupport saya, benar-benar luar biasa pengorbanan ibu saya itu untuk saya di saat saya sakit seperti itu. Buat teman-teman aku yang masih sakit, berjuang, semangat, dan jangan lupa berdoa. Pribadi yang namanya manusia kan pasti kan ada rasa down yang tadi Chandra bilang. Cara kalau Chandra pribadi nguatin diri itu, yang pertama ambil sajadah, sholat, udah itu doang. Terus yang kedua, ingat lagi impian. Ingat impian apa? Balik lagi ke poin 3. Orang tua.
ada yang harus kita bahagiain. Perjalanan kita juga masih panjang. Orang tua, apalagi orang tua, kalau Chandra ya pribadi, orang tua Chandra pribadi masih ada 2. Gimana kalau misal orang tua ada yang kurang 1 atau bahkan nggak ada? Kalau misal kita down kan nggak bisa kemana-mana. Apa yang harus kita ngapain? Kadang kan orang berpikir, lu mah enak. Enggak, lu jangan bilang itu. Di balik lu ngomong kayak gitu, ya. Di balik lu ngomong kayak gitu nggak enak. Lu mah enak. Lu nggak tahu apa yang dirasain orang tersebut. Intinya satu, sholat. Jangan sampai tinggalin. Ngaji, sholat itu pasti wajib. Walaupun seayat 2 ayat tapi sholat gitu. Yang kedua, ingat orang tua. Ingat impian tuh. Yang ketiga, yang ketiga tuh orang tua. Itu aja 3, sholat, impian, orang tua. Pesan untuk penderita kanker, ya ikutilah instruksi dokter. Dokter menyarankan untuk pengobatan seperti apa, karena memang untuk penyembuhan penyakit kanker itu memang benar-benar butuh pengobatan yang intensif. Istilahnya kalau misalkan dokter, ayo kita harus kemo, ya udah, ayo kita jalanin kemo. Insya Allah sih tidak semua kemo itu menyakitkan kok. Kemo itu tergantung imun kita, tergantung fisik kita. Kalau fisik kita oke, nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Yang penting kita ikhlas menjalaninya, kita banyakin doa. Kalau kita di saat lagi diuji itu kita ikhlas, insya Allah ada jalan untuk keluarnya. Allah kasih jalan, pasti kita sembuh, pasti kita sembuh, gitu kan. Kadang dokter kan habis kemo, ayo kita radioterapi. Memang prosesnya agak mungkin ini, tapi yang penting tuh semangat kita aja. Kalau kita semangat mungkin sakitnya lewat. Ya kan? Kalau kita ayo kita semangat untuk sehat, kita semangat untuk sembuh. Apapun yang kita rasain sakit tuh nggak sakit. Karena kita pengen sembuh, kita pengen sehat kembali, kita pengen bisa aktivitas seperti dulu lagi. Untuk anak-anak, untuk keluarga kita, supaya kita bisa ngumpul kembali. Cara melakukan deteksi dini kanker pada orang dewasa bermacam-macam tergantung dari jenis kanker tersebut. Kita mengambil contoh kanker payudara. Bagi mereka yang memang memiliki risiko pada kanker payudara, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG payudara pada usia kurang dari 40 tahun dan pemeriksaan mamografi lebih dari usia 40 tahun. Sementara untuk kanker serviks disarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear dan SPV test secara rutin minimal 3 tahun sekali untuk mendeteksi adanya kanker serviks. Kemudian pada kanker paru, kita dapat melakukan pemeriksaan CT scan low dose pada kanker paru untuk mengidentifikasi ada tidaknya kecenderungan ke arah kanker paru. Beda kanker, beda jenis pemeriksaan untuk deteksi dini. Nah, kita tiba pada bagaimana sih kita harus mendiagnosis suatu kanker payudara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kanker payudara ini dapat bermanifestasi dengan atau tanpa gejala. Yang tanpa gejala memang merupakan suatu pertanyaan bagaimana kita bisa mendeteksi suatu kanker payudara. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan breast screening yang diperuntukkan untuk melakukan suatu mamografi, pemeriksaan mamografi bagi mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas dengan target untuk melihat adanya pengapuran-pengapuran dan lesi-lesi atau tumor-tumor yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan jelas dengan mamografi. Sementara untuk mereka yang sudah berumur 40 tahun ke atas atau 40 tahun ke bawah, kita anjurkan yang pertama adalah USG atau ultrasound. Nah, tentunya ultrasound ini saat ini sudah tersedia di hampir seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi bukan lagi hal yang
menjadi penghambat untuk kita tidak segera mendapatkan diagnosis, karena kedua modalitas yang saya sebutkan tadi, yaitu mamografi khususnya USG, sudah bisa kita dapatkan hampir di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Saya Mama Taufan, saya adalah founder dari Komunitas Taufan. Apa itu Komunitas Taufan? Komunitas Taufan adalah organisasi yang mendampingi pasien-pasien anak dengan kanker dan juga pasien-pasien anak dengan penyakit berisiko tinggi. Berawal dari sendiri, ketemu dengan teman-teman baik, banyak orang-orang baik di sana yang support, yang membuat saya yakin, percaya, dan semangat bahwa banyak sekali orang-orang yang baik dengan tujuan yang sama. Bagaimana menghadirkan senyum dan semangat buat anak-anak Indonesia, terutama anak-anak dengan kanker. Dari Komunitas Taufan itu adalah menjembatani antara pasien dampingan dengan relawan dan juga donatur. Kami memberikan support berupa finansial, material, edukasi, dan juga support system, di mana itu memang hal yang sangat dibutuhkan oleh para penderita dan juga keluarganya. Kami ambil sedikit bagian untuk support mental, bagaimana membuat mereka merasa nyaman atau mereka merasa percaya bahwa mereka nggak sendiri. Ada banyak sekali orang yang peduli sama mereka. Kenapa saya sebut orang tua, lalu kemudian anak-anak? Karena yang kami dampingi adalah pasien-pasien anak, di mana setiap anak itu akan percaya kepada ibunya, kepada ayahnya, dan yang harus kita persiapkan adalah kekuatan mental dari para orang tuanya. Jadi semakin hari ini kasus dengan penderita kanker itu meningkat. Lalu juga pasien yang datang dengan stadium akhir itu juga banyak. Gitu. Tidak hanya di Indonesia, di luar juga memang belum ada obatnya kan, kanker itu kan. Cuman bagaimana bisa memberikan perawatan yang tepat dan membuat kualitas hidup si pasien itu lebih baik. Pemerintah dan juga yayasan-yayasan kanker yang ada di Indonesia, kami giat untuk mengedukasi masyarakat tentang kanker, terutama kanker pada anak, gitu. Supaya kanker itu bisa diketahui sedini mungkin, yaitu bagaimana edukasi tentang deteksi dini pada kanker itu bisa mencegah pasien untuk datang pada stadium lanjut, di mana rasa sakit bisa segera tertangani, penyebaran bisa ditekan, lalu waktu pengobatan juga bisa lebih cepat, dan juga biaya untuk pengobatan bisa lebih murah. Manfaat komunitas kanker dan organisasi pasien akan sangat berdampak bagi keberhasilan terapi yang dijalani oleh pasien-pasien yang baru terdiagnosis. Di mana
Komunitas dan organisasi pasien ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada pasien daripada pasien ini mendapatkan informasi dari sumber yang tidak kredibel. Oleh karena itu, pasien akan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani dan menyelesaikan rangkaian terapi kanker yang kita tahu bahwa rangkaian terapi kanker adalah rangkaian terapi yang panjang. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur di Indonesia saat ini komunitas kanker atau organisasi pasien-pasien kanker itu sudah berkembang baik dengan struktur organisasi yang juga sudah established dan memberikan edukasi serta manfaat yang luar biasa bagi pasien-pasien yang ada di Indonesia. Nah, setiap survivor atau penyintas kanker ini kan dampak psikologisnya yang dialami kan setiap mereka alami kan berbeda-beda nih. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang membedakan dampak psikologis itu sendiri? Pertama memang lebih ke arah faktor dari segi kepribadiannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh orangnya itu memang dari dulu tuh sensitif banget gitu kan, mudah tersinggung, terus udah gitu kayak gampang kepikiran, pokoknya sensitif dalam segala hal gitu ya. Itu memang kalau misalnya sekali terdiagnosa gitu kan, pasti kan lebih memperburuk lagi, jadi lebih pikiran itu lebih parah lagi. Maksudnya kayak lebih gampang kepikiran sampai yang jauh-jauh. Aduh ini kayaknya saya bentar lagi kayaknya saya bakal meninggal gitu-gitu. Terus keluarga saya gimana ya? Jadi kayak udah dipikirin yang jauh-jauh gitu kan. Kemudian juga ada dari faktor usia gitu, jenis kelamin juga. Contohnya misalnya kayak laki-laki masih di usia muda terus punya keluarga juga, jadi kan pasti banyak juga yang dipikirin gitu ya, lebih mudah stres. Misalnya kayak aduh nih saya udah anak saya masih kecil, terus kayak gitu misalnya finansial saya masih belum oke, gimana kalau saya meninggalkan keluarga saya, itu yang bikin juga makin stres gitu ya, makin lebih mengarah ke gangguan psikologis kalau misalnya nggak ditangani dengan baik. Nah, terapi seperti apa sih yang bisa diberikan kepada survivor kanker ini untuk mengatasi gangguan psikologis itu? Kalau untuk survivor dari pasien kanker itu lebih ke arah terapi perilaku ya, atau biasa kalau dalam bahasa psikologinya kita sebut dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi melalui terapi itu biasanya kan survivor atau pasien-pasien kanker itu kan punya pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Jadi melalui terapi itu kita mencoba untuk merubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif, sehingga diharapkan bisa mengubah juga nih perilakunya, jadi kecemasannya berkurang seperti itu. Pikiran-pikiran negatif yang tadi diutarakan Bu Afina itu bisa ditepis dan dia bisa sembuh mungkin dari penyakit kankernya. Apa poin-poin atau kunci-kunci atau tips yang perlu disampaikan? Mungkin kalau untuk tipsnya itu lebih ke arah harus memiliki semangat hidup yang tinggi gitu. Jadi mungkin saat misalnya kayak memiliki keluarga, teman terdekat, harus lebih ke arah oke, saya punya keluarga ini, saya punya teman ini, jadi saya harus hidup gitu kan, jadi saya harus sembuh. Jadi itu satu semangat gitu kan, balik lagi termasuk support system. Kemudian juga harus memiliki kegiatan-kegiatan yang disukai. Contohnya kalau kayak punya hobi-hobi itu sendiri itu jadi mempunyai semangat hidup juga. Intinya sih lebih ke arah harus memiliki semangat hidup sih, tapi maksudnya lebih ke arah yang kayak semangat hidupnya itu terdiri dari orang-orang yang dikasihi, kegiatan yang disukai gitu, seperti itu.
Pantau terus YouTube channel Sechan Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kesehatan dan kecantikan. Saya berharap bahwa apa yang sudah kita berikan, sesudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan diteruskan kepada para perempuan Indonesia yang mungkin saat ini tidak sempat mendengarkan dan ikut di acara ini. Harapan saya, jayalah Indonesia, kuatlah perempuan Indonesia, dan sampai jumpa. Selamat jumpa.